Tujuan utama setiap konten kreator, termasuk saya sendiri, tentunya ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Untuk mencapai hal itu, tentunya kita harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terpenuhi, barulah channel kita dimonetisasi agar bisa bergabung dengan program pada YouTube. Ada beberapa tahap yang harus kita lalui dan penuhi agar bisa diterima monetisasi. Salah satu diantaranya, kita harus melengkapi informasi pajak melalui akun Google AdSense. Jadi, buat kalian yang channelnya monetisasi di akhir tahun atau di awal tahun 2023 kemarin, ada beberapa perubahan dalam mendaftar monetisasi dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk dengan cara melengkapi informasi pajak melalui akun Google AdSense. Nah, bagaimana cara mengirimkan informasi pajak melalui akun Google AdSense di tahun 2023 ini? Jadi, pada tahap pertama, kita masuk dulu ke akun Google AdSense kita. Biasanya, buat channel yang sudah dimonetisasi, pasti sudah memiliki akun Google AdSense. Sekarang kita masuk dulu ke akun Google AdSense-nya. Buka saja aplikasi Google Chrome. Di kolom pencarian, kalian tuliskan AdSense Login. Selanjutnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke Google AdSense-nya. Nah, di sini saya sudah berada di halaman beranda akun Google AdSense. Selanjutnya kita pilih pada bagian garis 3 yang ada di pojok kiri. Kemudian kita pilih pada bagian menu pembayaran. Di menu pembayaran kita pilih selanjutnya. Di bagian bawah ada tulisan kelola setelan. Setelah itu kita pilih pada bagian kelola setelan. Kemudian kita geser ke bawah. Nanti kalian menemukan tulisan info pajak Amerika Serikat. Setelah itu tekan pada bagian tanda pensil seperti ini. Nanti ada tulisan kelola info pajak. Lalu tekan pada bagian kelola info pajak tersebut. Kemudian di sini ada pemberitahuan. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa untuk channel yang sudah monetisasi, wajib untuk mengirimkan informasi pajak agar nanti gaji kita tidak dipending oleh pihak YouTube karena belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, kita langsung saja tekan pada tulisan tambahkan info pajak. Kemudian seperti biasa, kita masukkan dulu akun Google AdSense kita. Akun Google AdSense di sini maksudnya adalah akun Gmail yang kita gunakan dan juga lengkap dengan kata sandinya. Jika sudah, kita langsung tekan tombol berikutnya. Kemudian di sini nanti ada beberapa step atau langkah-langkah yang harus kita setujui. Ada beberapa langkah yang harus kita siapkan. Dan nantinya di setiap langkah-langkahnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab satu persatu. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, apa jenis akun kita? Di sini kalian pilih saja perorangan. Biasanya kalau perorangan ini untuk channel pribadi. Kalau yang non individu biasanya untuk perusahaan, misalkan seperti Indosiar, SCTV atau acara televisi lainnya. Jadi jika akun AdSense kalian itu milik pribadi, pilih saja pada bagian perorangan. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, apakah Anda warga negara Amerika Serikat? Jadi kita jawab saja tidak, karena saya warga negara Indonesia. Selanjutnya kita tekan pada bagian berikutnya lagi. Nah, di sini ada dua pilihan jenis formulir pajaknya. Di sini pilih saja formulir yang pertama, yaitu jenis formulir pajak W8BEN. Karena di sini juga dijelaskan kalau formulir ini banyak digunakan oleh orang lain, khususnya untuk kita yang akun AdSense-nya pribadi. Jadi kita pilih saja yang W8BEN. Kemudian di bawahnya nanti ada tombol mulai formulir W8BEN. Artinya kita akan mulai mengisi formulir pajak W8BEN. Jadi tekan saja pada bagian mulai formulir W8BEN ini. Selanjutnya kita mulai dengan step yang pertama, yaitu identitas pajak. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada nama individu. Jadi nama individu di sini isikan dengan nama lengkap kalian sesuai dengan nama identitas asli yang telah kalian daftarkan monetisasi sebelumnya. Nah, kemudian untuk nama DBA dikosongkan saja, tidak apa-apa. Jadi untuk nama DBA kalian kosongkan saja juga tidak apa-apa. Kemudian untuk negara pengguna di bagian bawah sini kita pilih negara tempat kita berada. Misalkan di sini Indonesia, maka pilih negaranya negara Indonesia. Sekarang lanjut kita geser ke bawah lagi. Di sini ada pada bagian kolom TIN asing, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Di sini kalian bisa mengisikan nomor NPWP jika kita punya nomor NPWP.
Jadi kalau kalian punya kartu NPWP, silakan masukkan nomor NPWP-nya di bagian kolom TIN asing ini. Keuntungannya, jika kita menggunakan nomor NPWP di bagian TIN asing ini, kita hanya mendapatkan potongan 10% untuk viewer yang kita dapatkan dari Amerika. Artinya penghasilan kita cuma kena potongan pajak 10% saja. Nah, kalau kita tidak punya NPWP juga tidak masalah. Kolom ini bisa kita kosongkan. Tapi nanti potongan untuk pajak viewer ke Amerika kita sekitar 30%. Jadi di sini perbedaannya, kalau kita memakai nomor NPWP, potongannya lebih sedikit, cuma 10%. Kalau tidak memakai nomor NPWP, potongannya sampai 30%. Jadi di bagian TIN asing ini, silahkan teman-teman pilih dengan kondisi teman-teman masing-masing. Di sini saya tidak punya NPWP, maka saya kosongkan saja. Kemudian, selanjutnya kita tekan tombol berikutnya lagi. Nah, di step kedua atau langkah kedua ini, di sini ada tulisan alamat. Di bawahnya alamat tempat tinggal. Di sini ada kotak kecil, kalian kosongkan saja, tidak usah di checklist. Kemudian di bagian bawahnya ada negara atau wilayah domisili. Kalian pilih Indonesia kalau kalian tinggal di Indonesia. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada baris 1 dan baris halaman 2 dan juga kotanya. Nah, untuk baris alamat 1 dan baris halaman 2 sebenarnya ini sama saja. Maksudnya di sini kita masukkan alamat kita yang pernah kita kirimkan di akun Google AdSense waktu kita membuat akun Google AdSense dulu. Jadi sesuaikan alamat yang ada di Google AdSense dengan alamat yang di sini. Jadi masukkan saja alamat rumah kalian di kolom baris halaman 1. Kalau tidak cukup di kolom baris halaman 1, kalian bisa sambung di baris halaman 2. Misalkan di baris halaman 1 kalian buat nama jalan, nama RT, nama desa atau kecamatan. Jika tidak cukup di baris halaman 1, kalian bisa sambung ke barisan halaman 2. Jadi fungsinya hanya itu. Kemudian kita geser ke bawah lagi, kita pilih kotanya. Nah, kebetulan saya tinggal di Kota Pekanbaru, maka saya isi Kota Pekanbaru. Provinsinya juga jangan lupa ditulis ya teman-teman. Di sini saya tinggal di Provinsi Riau, dan jangan lupa juga masukkan kode posnya. Nah, kemudian di bawahnya ada kotak kecil, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, jadi siapa tahu kalau informasi pajak ini bakal dikirim ke rumah kita, jadi kita checklist pada bagian ini supaya nanti suratnya tidak nyasar kemana-mana. Karena kita juga tidak tahu apa fungsinya mengisi formulir ini. Yang jelas kita diwajibkan mengisi data informasi pajak, menyatakan bahwa kita bukan orang Amerika. Jadi kalian checklist saja di bagian kotak ini. Selanjutnya kita geser ke bawah lagi. Di bawah kotak kecil yang kita checklist yang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tadi, kita tekan tombol berikutnya. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga untuk perjanjian pajak. Lalu kita tekan pada bagian tombol berikutnya. Selanjutnya di sini step ketiga, ini perjanjian pajak. Nah, untuk perjanjian pajak ini teman-teman tinggal pilih pada opsi yang tidak. Pilih opsi tidak, kemudian kita geser ke bawah lagi. Dan selanjutnya nanti di bagian ini kita tekan tombol berikutnya. Kita lanjut. Dan di sini ada satu formulir W8BEN default. Nah, di bagian ini teman-teman checklist saja pada bagian kotak ini. Selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini teman-teman cek dulu yang di atas tadi, apakah halamannya sudah benar. Mungkin saja ada kesalahan huruf dalam pengisian yang dilakukan tadi. Jika merasa semuanya sudah benar, kalian tinggal tekan pada bagian berikutnya untuk melanjutkan ke step yang kelima tentang sertifikasi. Sekarang kita lanjut ke step yang kelima, yaitu masalah sertifikasi. Kita geser ke bawah. Selanjutnya nanti di sini ada tanda tangan Anda. Nah, karena di sini kita mengisikan informasi pajaknya secara online, maka kita tidak perlu tanda tangan. Cukup dengan mengisi nama lengkap resmi kita saja. Jadi tuliskan dengan nama resmi saja di bagian bawah ini. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Tentunya kita jawab ya. Kita pilih opsi ya, karena kita sendiri yang menandatangani dan mengisi dengan nama kita sendiri. Jadi kita pilih saja pada bagian opsi ya. Kemudian kita geser ke bawah lagi. Selanjutnya ada tombol berikutnya. Kita lanjut ke tombol berikutnya untuk melanjutkan ke step yang ke-6. Tekan tombol berikutnya. Kemudian di sini ada opsi tidak. Kalian checklist pada bagian opsi tidak. Nah, di bagian opsi tidak ini ada kotak kecil yang harus di checklist lagi. Silahkan di checklist. Kemudian di bawahnya, di sini ada dua opsi lagi. Jadi dua opsi ini tergantung dari teman-teman sendiri. Jika Google AdSense ini adalah channel pertama kalian, artinya belum pernah gajian sama sekali atau sedang menunggu gaji yang pertama kali, teman-teman pilih yang opsi yang pertama. Tapi jika ini adalah AdSense kedua teman-teman, artinya channel kedua dengan akun yang sama dan sudah pernah gajian sebelumnya, maka pilih opsi nomor 2. Jadi di sini teman-teman sesuaikan saja.
Jika belum pernah gajian, pilih saja opsi yang pertama. Selanjutnya kita geser ke bawah. Di bawah opsi yang tadi ada lagi kotak kecil. Checklist juga pada bagian kotak kecil ini. Kita geser lagi. Nah, di sini ada opsi tambahan yaitu opsi yang ketujuh. Jadi, pada bagian opsi yang ketujuh ini, inilah yang menjadi pembeda di antara opsi sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman yang monetisasinya di akhir tahun atau awal tahun 2023 sekarang, pasti sudah diberikan opsi pilihan baru di awal pengajuan monetisasi, yaitu memilih monetisasi secara manual atau secara online. Nah, untuk formulir pajak AdSense, di sini juga ada pilihan dua opsi. Yang pertama, pengiriman secara elektronik, dan opsi kedua yaitu pengiriman melalui pos. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau memilih opsi yang mana. Di sini saya memilih opsi pengiriman secara elektronik, karena menurut saya ini lebih praktis dan lebih simpel. Jadi kita tidak perlu menunggu-nunggu atau sibuk-sibuk ke kantor pos untuk cek surat yang dikirim. Sekarang lanjut pada bagian bawahnya. Di sini juga ada tulisan saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Nah, karena saya menyetujui pengiriman elektronik, jadi di sini saya checklist bagian ini karena saya setuju dengan pengiriman tanpa kertas. Nah, kalau semuanya sudah benar, kalian tinggal tekan saja pada bagian tombol kirim untuk mengirimkan informasi pajak yang sudah kita isi sebelumnya tadi. Jangan ragu-ragu, langsung saja tekan tombol kirim dan selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Jika tidak ada yang salah, biasanya tidak sampai 2 menit langsung disetujui. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Di sini info pajak Amerika Serikat formulir W8BEN yang baru saya ajukan statusnya sudah disetujui, artinya sudah diterima. Menurut saya ini cukup gampang ya teman-teman. Kita cuma butuh ketelitian saja dalam mengisi formulirnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kunjungi video lainnya seputar tutorial YouTube, khususnya buat sahabat pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.